Ya, pemirsa, meski hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin telah ditiadakan, namun masih banyak warga dan pedagang yang datang ke kawasan tersebut. Petugas gabungan terpaksa membubarkan mereka. Bu, tolong Bu, jangan di sini Bu. Ada ini nggak bisa untuk pedagang Bu. Ini ada mau aja untuk pedagang, nggak boleh. Silakan sana. Petugas Satpol PP Minggu pagi membubarkan pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekitar Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Cari yang diperbolehkan untuk pedagang. Petugas minta pedagang kopi dan air mineral tidak berjualan dan meninggalkan lokasi. Semua jual perang semuanya. Para pedagang pasrah saat diusir petugas. Ya bingung juga lah Mas, namanya cari makan. Tapi Ibu tahu kalau pedagang ini dilarang di sini? Iya, Nah, sekarang Ibu makanya saya keliling. nah Ibu dengan diusirnya kayak gini nih disuruh pergi gimana nih Ibu? Ya saya pergi lah Mas, saya harus nurut perintah lah. Suruh pergi ya pergi kita ngasong aja. Hari ini tidak ada Car Free Day. Silakan sepedanya yang parkir tengah-tengah silakan diangkut. Silakan pindah. Tidak hanya pedagang asongan, petugas juga membubarkan warga yang berkerumun. Pemprov DKI telah meniadakan hari bebas kendaraan di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kawasan Patung Kuda di Jalan Tamrin Minggu pagi ramai oleh warga yang berolahraga dan berekreasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Jakarta Minggu pagi meramaikan beberapa kawasan di Jakarta yang dijadikan lokasi hari bebas kendaraan atau CFD. Namun sayangnya banyak warga yang tidak mematuhi protokol COVID-19. Petugas pun terpaksa menjatuhkan sanksi sosial. Area bebas kendaraan bermotor di Rawamangun, Jakarta Timur Minggu pagi kemarin diramaikan warga berolahraga. Petugas memantau dengan ketat pelaksanaan protokol COVID-19 seperti aturan jaga jarak dan pemakaian masker. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung diberi sanksi. Sanksi berupa membersihkan jalan sepanjang Jalan Pemuda. Nah, yang pertama kita menerjunkan seluruh anggota, baik anggota wilayah kecamatan, kelurahan, Satpol PP, dan Disub untuk melakukan penjagaan dan himbauan. Dan apabila ada yang tangan, mereka nggak pakai masker, ya kita tindak sesuai dengan aturan. Seperti itu. Dan kemudian sosialisasi juga kita berikan lewat wilayah lurah camat, ya, baik itu titik lokasi HBKB maupun aturan dalam pelaksanaan HBKB. Di wilayah Jakarta Timur terdapat 5 titik lokasi bebas kendaraan, yakni di Jalan Pemuda, Inspeksi BKT, Jalan Raden Inten, Jalan Bina Marga, serta Jalan RA Fadilah. Ada 32 kawasan di ibu kota yang dijadikan kawasan bebas kendaraan menggantikan Jalan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain Rawamangun, suasana Car Free Day di banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur juga dipadati oleh warga yang berolahraga. Namun gumpalan busa mirip salju di pintu air justru lebih menarik perhatian warga. Gumpulan busa serupa salju terlihat di kawasan Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur Minggu pagi. Sejumlah warga yang selesai berolahraga di jalur sepeda KBT memilih berkerumun di dekat pintu air untuk menyaksikan pemandangan busa putih yang menutupi permukaan air tepatnya di pintu air Malakasari. Warga memanfaatkan momen ini untuk berfoto dan membuat video dari jembatan pintu air serta bantaran KBT. Banyaknya warga di pinggir KBT mengakibatkan jaga jarak sulit dilakukan. Sejumlah warga terutama anak juga tidak menggunakan masker. Usai dievaluasi, kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta tak lagi digelar di kawasan Sudirman Tamrin. Agar tak menimbulkan kerumunan, kegiatan dipindah ke 32 ruas jalan yang tersebar di Jakarta. Di Jalan Antasari misalnya, jalan layang nontol ini ramai dikunjungi warga yang ingin berolahraga, mulai dari bersepeda hingga berlari dan berjalan santai. Selama masa PSBB transisi, durasi Hari Bebas Kendaraan juga dikurangi menjadi 3 jam saja. Car Free Day berlaku mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, hingga Minggu malam masih banyak warga Jakarta yang berolahraga. Seperti di kawasan Gelora Bung Karno, meski pengelola mewajibkan protokol kesehatan, namun masih terlihat anak-anak bermain tanpa pengawasan dan berbaur dengan warga lainnya. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta hingga Minggu malam masih diramaikan warga yang berolahraga. Pengelola kawasan GBK mewajibkan protokol kesehatan kepada setiap warga yang masuk. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah anak-anak yang beraktivitas di kawasan GBK tanpa pengawasan orang tua. Padahal seharusnya anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk sementara waktu dilarang memasuki kawasan GBK. Balik ke diri masing-masing aja sih. Kalau misalnya ada yang bawa anak kecil, dijaga juga jaraknya sama orang lain. Terus anak kecilnya juga diawasin, jadi biar sama-sama aman. Kembali lagi ke kesadaran orang tuanya masing-masing sih, Mbak. Kalau misalnya untuk anak kecil kan rawan ya. Kalau untuk ini harusnya nggak olahraga, nggak diajak. Jadi di sekitaran rumah atau komplek aja. Kawasan GBK sudah dipadati warga sejak Minggu pagi. Pengelola GBK menerapkan sistem shift untuk mencegah kerumunan orang di area ring road jogging. Setiap shift berlangsung selama 1 jam dan hanya untuk 1.000 orang. Shift pagi antara pukul 5 pagi hingga 12 siang, kemudian shift sore pukul 16 hingga pukul 18.30. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah 4 pedagangnya positif COVID-19, Pasar Gembrong, Jakarta Pusat ditutup selama 3 hari. Namun masih ada pedagang yang nekat berjualan. Sejak Sabtu kemarin, Pasar Gembrong Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditutup karena 4 pedagangnya terpapar virus corona. Meski pintu masuk pasar dikunci dan terpasang spanduk berisikan kegiatan pasar ditiadakan, namun beberapa pedagang pasar yang biasa berjualan di dalam kini menggelar dagangannya di luar pasar. Bahkan sejumlah pedagang mengaku sudah mengantongi izin dari RW setempat untuk berjualan menghabiskan persediaan dagangan. Ada pula inisiatif dari pedagang sendiri untuk berjualan di area luar pasar. Tapi ada izinnya nggak sih Bu dari daerah? Nggak ada. Nggak ada. Ibu berani? Ya habisnya nggak bisa usaha lagi kan. Jadi ya ambil sini aja, soalnya kan banyak temannya yang lain. Karena barang-barang kan lebih gitu kemarin, takut busuk ya terpaksa di luar gitu. Ngabisin barang yang sisa-sisa itu. Sebetulnya, aktivitas di dalam gedung pasar tidak beroperasi selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni hingga 29 Juni 2020. Selama Pasar Gembrong ditutup, penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan. Pasar Gembrong akan beraktivitas kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juni mendatang. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Ade Supriyatna, Ade Suryananda, iNews melaporkan.